Halo, halo, ketemu lagi bareng gua Adit di sini di Touring Tandem. Hari ini tanggal 3 Januari 2024, gua akan menjalankan perjalanan lagi. Kali ini ke Solo, dan hari ini Solo Touring karena gua nggak bareng Adrian. Tujuan gua ke Solo karena ada acara keluarga, tapi juga kayaknya habis itu mau lanjut liburan. Halo teman-teman, selamat datang di channel Touring Tandem. Gimana nih 2024-nya? Udah ada yang mulai touring kah? Atau belum? Hehe. Ya, semoga di tahun yang baru ini teman-teman semua dilancarkan kesehatannya, dilancarkan juga rezekinya, biar 2024 ini kita udah bisa touring lagi. Terutama buat teman-teman yang di 2023 kemarin belum sempat touring, gue doain di 2024 ini kita semua bisa touring. Syukur-syukur kita bisa touring bareng ya. Nah, mumpung masih di awal tahun, gue sama Adrian mau ngucapin terima kasih banget karena gue sama Adrian gak kepikiran kalau ternyata respon dari kalian tuh positif banget. Respon serta komentar dari kalian itu akhirnya bikin kita semakin komit untuk terus bikin video ke depannya. Nah, di video ini, tepatnya tanggal 3 Januari kemarin, gue memutuskan untuk touring dari Jakarta menuju Solo. Seperti yang gue bilang tadi, gue touring di sini sendirian karena keperluan touring ini adalah untuk acara keluarga di Solo. Tapi jangan khawatir buat kalian yang pengen lihat gue sama Adrian touring bareng. Di bulan Februari gue akan touring. Tepatnya di mana masih gue rahasiakan dulu untuk sekarang. Tapi tungguin terus atau pantau Instagram kita di Touring Tandem dan YouTube kita di Touring Tandem. Jangan lupa di subscribe ya. Nah, balik lagi ke touring kali ini, gue jam 4 pagi itu udah meninggalkan Bintaro ya. Dan sebenarnya sempat ragu-ragu untuk berangkat touring karena jam 12 malam itu cuaca mendadak jadi hujan deras. Gue sempat kepikiran apakah gue akan lanjut touring atau enggak ya. Tapi beruntung banget sekitar jam setengah 4 hujan tuh mendadak berhenti di daerah Bintaro. Gue langsung gak pikir panjang, siap-siap dan berangkat karena gue yakin banget kalau ini adalah pertanda bahwa gue sebenarnya harus lanjut touring gitu. Dan gue sempat kagum ya waktu masuk daerah Sudirman. Walaupun gue udah 30 tahun tinggal di Jakarta, tapi rasanya jarang banget deh gue ke daerah Sudirman sesepi ini. Biasanya kalau emang jam segini gue masih tidur nih. Kalau kalian lihat di speedometer itu sekarang masih menunjukkan pukul 4.25. Biasanya sih gue masih tidur. Dan walaupun gue kantor gue di daerah sini, itu biasanya gue baru masuk daerah sini itu sekitar jam 8 atau jam 9 pagi. Jadi suasana udah pasti crowded banget dan macet parah. Banyak banget spot untuk camping sebenarnya. Oh ya, ngomongin soal touring, di sini gue direkomendasikan oleh Google Maps untuk ngelewatin jalur selatan. Jadi dari Cirebon sebelum masuk kota Tegal, itu kita harus ke selatan ke arah Purwokerto. Terus kita akan masuk ke pantai selatan, ke Jogja, lalu kita akan ke utara ke Solo. Tapi setelah gue pikir-pikir, ini rute mirip banget sama yang kita pakai di touring Jakarta Bali tahun lalu. Akhirnya gue memutuskan untuk ganti rute. Jadi dari sini, dari Bintaro kita langsung ke Bekasi, lurus saja ke arah timur. Kemudian kita baru ke selatan itu sebelum memasuki kota Semarang. Nah, memasuki kota Bekasi itu sekitar jam 5 pagi, ternyata hujan deras ya. Gue sebenarnya dari Bintaro juga sudah lihat sih ada petir-petir gitu di sebelah timur. Tapi gue mencoba untuk berpikir positif bahwa hujan itu tidak akan menghampiri gue. Dan itu naif banget sih sebenarnya karena gue yakin di dalam lubuk hati yang dalam hujan itu akan datang cepat atau lambat. Dan bener banget nih, jam 5 pagi hujan langsung deras. Sempat neduh sebentar, tapi akhirnya gue memutuskan pakai jas hujan aja dan lanjut jalan. Karena kalau dipikir-pikir kayak ini bukan tipe hujan yang berhenti sejam 2 jam ya. Dan kalau gue nungguin sampai hujan berhenti, kayaknya baru besok deh jalan lagi gitu. Gimana sih bos? Capek di hujan-hujanin.
harus stop spot sepatu ini. Nggak butuh waktu lama, kita udah masukin daerah Karawang jam 5:10. Ini kondisi makin parah. Karena selain hujannya yang makin deras, ini juga banyak bis-bis di sebelah kiri jalan gitu ya, yang lagi mau jemput teman-teman yang mau ke pabrik. Nah, nggak cuman itu, di sebelah kanan itu juga banyak macet biasanya. Kenapa? Karena mereka mau putar balik. Ditambah lagi dengan matahari yang belum muncul juga. Jadi mau nggak mau gue harus ngurangin kecepatan di sini karena gue nggak mau ngambil resiko hujan makin deras dan masih gelap kondisinya. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk pelan-pelan aja lah ya. Toh perjalanan gue masih panjang, gue baru jalan 1 jam nih, gitu. Oh ya, di seri kali ini kita nggak akan bahas cuman touring doang. Kita akan bahas soal satu topik menarik yang menurut gue baru untuk gue pribadi ya, yaitu adalah camping. Sebenarnya ide untuk camping ini muncul ketika gue sama Adrian kemarin ke Jatiluhur. Buat teman-teman yang udah lihat videonya, kalian pasti lihat banyak banget tuh yang camping, baik di Camp X atau di tempat lain. Di situ gue sempat kepikiran enak kali ya camping gitu, dan mumpung ke Solo, akhirnya gue nyari tempat-tempat yang bisa untuk camping, terutama bisa bawa motor sampai di samping tenda. Setelah gue searching di YouTube gitu ya, ada sebuah channel YouTube namanya Detasat. Yang sebenarnya ini adalah sebuah channel YouTube yang udah gue tonton sejak lama, dan sayangnya juga Mas Detasat udah lama juga nih nggak ngupdate kontennya. Dan di video itu gue ngeliat dia camping di Sekipan di Tawangmangu. Gue nggak pikir panjang, akhirnya gue pinjem tenda dari temen gue dan beli beberapa peralatan camping ya untuk camping di Sekipan Tawangmangu. Cerita tentang camping gak ada di video ini, akan ada di video selanjutnya, jadi tunggu terus ya. Jam 20 akhirnya hujan berhenti dan gua sudah memasuki daerah Subang. Gua nggak pikir panjang, saat itu juga gua harus cari tempat istirahat, tempat sarapan. Karena kalau gue lihat-lihat di touring sebelumnya, itu kita masih kurang tertib dalam sarapan ya. Jam-jam sarapan, makan siang atau makan malam. Sedangkan di touring ini gue mau komit sama diri gue sendiri bahwa gue harus makan tepat waktu, biar selama perjalanan jarak jauh sampai pulang ke Bintaro lagi gue bisa sehat. Dan akhirnya gue cari Indomaret, dan begitu gue lepas jas hujan gue, di situ gue sadar kalau ternyata seluruh pakaian gue udah basah banget. Dan ya udahlah ya, sekalian berhenti, sekalian mau sarapan, akhirnya gue ganti baju.
Istirahat di sini cukup lama, sekitar 40 menit. Padahal biasanya gue itu touring itu kalau sarapan paling istirahat hanya 20 menit, itu udah maksimum banget. 40 menit. Tapi gue maklumi karena gue harus ganti baju dan dari pagi gue udah kehujanan. Kayaknya emang perlu pelan-pelan deh, gak usah buru-buru. Mudah-mudahan udah buka ya. Wah, kayaknya kita bakal lama di Cirebon makan di sana. Oke, lanjut. Akhirnya cerah juga. Pelan-pelan ya. Balik ke touring kali ini jam setengah 11 siang. Akhirnya gue sampai ke Cirebon. Sebenarnya belum sampai di pusat kota Cirebon sih. Gue mengunjungi sebuah kuliner namanya mie koclok Gombang Pak Rasita. Jadi ini adalah menu yang direkomendasikan oleh teman gue yang emang udah lama banget di Cirebon. Sebenarnya awalnya gue sempat ragu karena gue belum sempat nyobain gitu ya. Tapi setelah gue baca-baca, kayaknya ini adalah makanan yang tepat ketika lo habis kehujanan dari jam 5 pagi sampai jam 9 pagi. Dan gue gak ragu, akhirnya langsung dateng aja. Kondisinya sepi banget sebenarnya saat itu. Dan akhirnya gue masuk pesan mie koclok 1. Jadi kalau kalian lihat nih teman-teman, walaupun videonya cuma singkat banget, itu sebenarnya mie ditambah sama kuah carbonara gitu deh. Dan ternyata surprisingly itu enak banget. Walaupun gue agak kurang suka togenya ya, karena di bawah tuh ternyata ada toge. Dan gue sempat ngerasa, aduh kok ini kayaknya kurang cocok. Tapi overall, ini mie enak banget sih. Teman-teman harus cobain kalau ke Cirebon. Dan setelah makan siang di mie koclok Gombang Pak Rasita, akhirnya gue ke pusat kota lagi di Cirebon. Di situ gue mampir ke Ispace Coffee. Kalau kalian perhatiin, buat teman-teman yang udah nonton video kami dari Jakarta ke Bali, itu kita juga berhenti di Cirebon di Ispace Coffee ini gitu. Kenapa gue pilih di sini lagi? Karena ternyata emang tempatnya luas banget dan sepi gitu ya. Dan di sana tuh ada sofa yang kita bisa rebahan. Dan akhirnya gue rebahan di situ sambil meeting sebentar sama teman-teman di kantor. Ya walaupun kita sebenarnya lagi cuti ya, nggak apa-apa lah ya meeting 10 menit 20 menit sama teman-teman. Biar kita pastikan kondisi di kantor tuh aman-aman aja. Di sini gue istirahat di Cirebon cukup lama ya. Setelah gue pikir-pikir, gue nyampe di mie koclok itu sekitar jam setengah 11. Dan gue baru melanjutkan perjalanan lagi sekitar setengah 2 siang. Jadi memang gue santai banget. Terlebih lagi gue benar-benar gak dikejar oleh waktu. Jadi gue maksimalkan banget untuk istirahat supaya kita bisa sampai tujuan dengan selamat. Di dalam hati gue yakin banget sih gue masih akan kehujanan sampai sore.
Nah, sekitar jam setengah 3 sore itu kita memasuki Kabupaten Tegal. Dan ada pemandangan yang menurut gue agak aneh. Di sini tuh banyak banget polisi yang berbaris di sebelah kiri dan kanan jalan. Dan polisinya tuh nggak cuma polisi lalu lintas gitu ya. Bahkan posisinya tuh bukan posisi-posisi yang sentral menurut gue untuk mengatur lalu lintas. Terus gue juga sempat ngeliat ada pasukan-pasukan yang dengan laras panjang. Di sini gue mulai curiga, ini ada apa ya? Apakah ada event tertentu gitu? Nah, setelah gue tebak-tebak, kayaknya sih ini ada VIP nih ya. Mungkin RI 1. Tapi ya udahlah ya, gue nggak disuruh berhenti juga dan jalanan normal gitu ya. Gue lanjut terus aja motoran. Nggak beberapa lama ternyata bener ketika gue memasuki daerah pabrik, terutama pabrik teh, di situ ada tulisan selamat datang Presiden Joko Widodo. Wah, bener banget kan, ternyata ada VIP yang masuk daerah sini. Tuh kan bener RI 1. Dan gue beruntung sebenarnya saat itu Presiden Joko Widodo lagi ada di acara di salah satu gudang bulog di Tegal. Dan akhirnya jalanan pun tetap lancar aja gitu ya, walaupun ya ada kemacetan dikit lah, tapi nggak sampai benar-benar berhenti total deh. Di sini lihat deh, banyak warga yang antusias banget untuk nyambut, berfoto gitu ya, iring-iringan dari Pak Jokowi.
Jam 16 akhirnya kita masuk ke grosir batik Setono, dan di sini gue sempat mengalami sebuah keadaan yang gue sempat bingungin sih. Jadi ketika gue lagi istirahat gitu ya, istirahat makan, bukan istirahat makan siang. Jadi ketika gue lagi istirahat untuk minum, itu tiba-tiba gue disamperin orang. Orang itu turun dari mobil dengan plat H gitu ya, tiba-tiba dia nunjukin jamnya. Dia bilang, gue lagi mau ke Semarang nih, mau pulang, lu mau bayarin jam gue nggak gitu, gue butuh duit gitu. Di situ nggak tahu kenapa gue langsung refleks mundur, bahkan gue langsung masuk ke Indomaret. Nggak tahu kenapa self defense gue merasa gue harus berada di dekat orang lain gitu ya. Karena kalau lu lihat di beberapa konten-konten di YouTube atau di TikTok atau bahkan di Instagram, ini biasanya awal mula dari sebuah penipuan. Tapi gue nggak mau tapi gue juga nggak ada bukti ya, karena saat itu akhirnya gue selamat-selamat saja. Cuman ini jadi semacam pelajaran juga buat gue, karena gue kira kayak gini tuh udah nggak ada ya, tapi ternyata masih ada aja. Apakah gue juga saat itu kelihatan sangat capek gitu ya, makanya akhirnya jadi target. Tapi beruntung lah, setelah itu gue melanjutkan perjalanan. Dia pun setelah gue mundur langsung masuk ke mobil dan tancap gas gitu ya mobilnya, keluar dari parkiran Indomaret. Nah, buat teman-teman ada yang pernah ngalamin ini juga nggak ya? Kalau ada yang pernah, tolong berbagi ceritanya. Tapi gue doain dijauhkan lah dari hal-hal yang aneh kayak gini. Memasuki jam 5 sore itu gue sudah berada di daerah Alas Roban ya, dan gue udah capek banget karena di sini posisi gue udah 12 jam lebih berkendara walaupun ada istirahatnya ya. Dan gue akhirnya memasukkan kamera, gue memasukkan HP, gue mau fokus di jalan aja. Di sini posisi udah capek banget, akhirnya gue nggak ngerekam. Dan gue baru bisa istirahat tuh di daerah Bawen, di terminal Bawen. Tepat di depan terminal Bawen itu ada nasi bebek gitu ya. Gue makan di situ, istirahat. Dan gue sempat bengong juga karena begitu turun dari motor badan gue tuh gemetar. Entah karena belum makan malam atau karena gue udah capek banget kehujanan. Jadi setelah gue masuk kelas Roban tadi, cuacanya balik lagi ke gerimis. Di beberapa posisi memang hujan, tapi di sebagian besar posisi itu gerimis. Oh ya, di Pekalongan gue sempat ketemu 2 rider gitu ya dari Jakarta. Begitu gue salip, itu gue klakson dan ternyata mereka ngerespon. Gue tahu banget ini mereka lagi touring dan iring-iringan walaupun cuma berdua. Dan setelah gue klakson itu ternyata mereka mepet gue. Gue dari jauh ngelihat kalau speed mereka sebenarnya cukup lambat, tapi begitu gue lewatin mereka berusaha keras untuk mepet gue. Dan ketika di lampu merah akhirnya kita ngobrol, ternyata dia dari Pertukangan kalau nggak salah. Mereka cerita kalau mereka berangkat dari Jakarta itu jam 2 pagi dan tujuannya adalah ke Semarang. Jadi setelah lepas kendal akhirnya kita berpisah. Kita ya walaupun nggak banyak ngobrol gitu ya, tapi ada sekitar beberapa kilometer kita iring-iringan terus gitu. Seru juga sih kalau ketemu teman-teman di jalan gitu ya, iring-iringan. Dan semoga masnya selamat sampai Semarang dengan keadaan sehat dan happy terus gitu ya, dan jangan kapok untuk touring. Dan semoga di kemudian hari kita bisa ketemu lagi. Siapa tahu masnya tiba-tiba nonton touring tandem, boleh di komentar di bawah mas yang tanggal 3 Januari ke Semarang. Oke teman-teman, sekarang udah jam 8.15. Tadi istirahat. Oke, balik lagi ke Bawen. Di sini gue juga mulai setelah makan, badan gue tuh udah mulai seger gitu ya. Gemetarnya udah hilang. Gue juga sudah ngecas baterai gitu, baterai handphone, dan gue sudah mulai nyalakan lagi kamera gue. Perjalanan dari Bawen sampai ke Solo tuh bisa dibilang cukup lancar. Dan gue juga kaget kok bisa cepet banget ya, padahal sama sekali gue gak ngebut gitu ya dari Bawen sampai ke Solo. Cuman rasanya kayak
enteng aja gitu. Jadi kayaknya tadi pas dibawain badan gue gemeter itu karena lapar. Nah ini penting banget ya teman-teman. Kalau cuacanya baik pun kita harus makan tepat waktu. Apalagi kalau cuacanya buruk, jangan sampai deh telat makan. Jam 9-an gue sudah nyampe di daerah UMS Solo. Di sini gue langsung menuju ke rumah gue di daerah Joyotakan. Teman-teman terima kasih banget udah nemenin gue di perjalanan kali ini. Perjalanan yang sangat melelahkan mentally, physically, karena cuacanya yang parah banget. Hampir 6 jam diguyur hujan tanpa henti, lalu kena panas, lalu hujan lagi, sampai gua total perjalanan mungkin sekitar 18 jam ya. Tungguin terus video selanjutnya, karena seperti yang gue bilang tadi, di video selanjutnya gua akan ada video motocamp di Tawangmangu di Sekipan. Buat teman-teman yang mau ke Sekipan, mungkin video berikutnya bisa dijadikan panduan ya. Atau mungkin teman-teman yang memang suka motocamp bisa nih ditonton juga di video selanjutnya. Dan kalau di video ini kalian rasanya capek banget, gue akui memang ini capek banget. Dan di video selanjutnya kalian keluar jamin lebih rileks, karena akan ada suasana hutan yang gue harap bisa membantu kalian mengobati keinginan untuk camping. Jangan lupa untuk subscribe channel Touring Tandem buat teman-teman yang belum subscribe. Terima kasih yang udah subscribe, dan jangan lupa untuk komentar. Boleh juga nih di follow Instagram kita yang ada di kolom deskripsi. Oh ya, tahun ini rencananya gue sama Adrian akan ngadain giveaway. Bentuknya apa dan mekanismenya apa kita masih belum tahu, masih kita matengin. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya ide gitu ya, atau kalau teman-teman punya ide untuk mau nongkrong bareng, boleh banget nongkrong bareng juga. Terima kasih teman-teman, sekali lagi, bye-bye.